Halo, hai, assalamualaikum. Apa kabarnya nih, anak-anak ibu yang bersemangat? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, selama pandemi COVID ini, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, yaitu dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker ketika kalian keluar rumah. Nah, kita ketemu lagi nih di video pembelajaran pada kali ini, yaitu materi matematika wajib di kelas 10 SMA. Untuk sekarang ini kita masuk ke fungsi dan terutama kita ngebahas tentang materi fungsi linear. Nah, peta konsepnya dalam bab fungsi ini dibagi menjadi 3. Ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, dan ada fungsi rasional. Jadi nanti dari ketiga fungsi tersebut digambarlah grafiknya. Maka akan terlihat perbedaannya, gambarnya seperti apa. Kemudian nanti ada juga transformasi dari grafik fungsi tersebut. Nah, untuk fungsi linear ini banyak sekali ya manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama digunakan dalam bidang ekonomi, itu nanti akan dibuat dalam fungsi pendapatan, fungsi penawaran, dan juga fungsi permintaan. Kemudian, kalau dalam fisika, digunakan dalam kecepatan dan percepatan. Nah, ini nanti ada hubungannya antara jarak dengan waktu tempuh. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini melalui model pembelajaran Discovery Learning berbantuan LKPD 1 dan video pembelajaran yang ini, siswa secara asinkron, belajar mandiri, jujur dan bertanggung jawab, dan secara sinkron nanti berkolaborasi guru dengan siswa sehingga dapat dengan tepat dan benar. Pertama, menjelaskan definisi fungsi linear. Yang kedua, menentukan nilai fungsi linear. Yang ketiga, menentukan titik potong fungsi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi linear. Yang kelima, menggambar grafik fungsi linear. Yang keenam, menentukan rumus fungsi linear. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah terkait fungsi linear. Ayo kita ingat kembali nih materi relasi dan fungsi di SMP kelas 8. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Nah, supaya kalian ingat kembali, perhatikanlah gambar berikut ini. Ya, ini gambar apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, ini adalah gambar diagram panah. Jadi, diagram panah ini ada dua himpunan, himpunan A dengan himpunan B. Di sini dipasangkan ya dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, dari gambar tersebut kita akan dapatkan dua himpunan. Itu himpunan yang utama ada dua. Yang pertama di sini ada himpunan A yang biasa kita sebut dengan domain atau daerah asal. Himpunan A anggotanya ada Andi, Ahmad, Arif, Agus. Kemudian himpunan B yang di sebelah kanan yang biasa kita sebut dengan kodomain atau himpunan daerah kawan. Anggotanya ada dosen, polisi, pengusaha, dokter. Selanjutnya ada lagi himpunan R. R ini adalah himpunan rank atau hasil. Jadi hasil ini adalah bagian dari himpunan kodomain yang punya pasangan dari himpunan domainnya. Jadi yang dari kodomain yang memiliki pasangan yaitu dosen, polisi, dan pengusaha. Jadi dari gambar ini kita dapat nih arti dari fungsi. Ada yang masih ingat nggak apa arti dari fungsi? Ya, fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota domain dengan tepat pada satu anggota kodomain. Jadi, fungsi ini domainnya itu pasti dia punya pasangan. Dan pasangan dia hanya satu.
Domain itu punya pasangan, dia tidak boleh bercabang ya pasangannya. Kemudian di kelas 8 itu ada juga kita mempelajari tentang bentuk penyajian fungsi. Ayo, apa saja bentuk penyajian fungsi? Ada 4 ya. Yang pertama ada diagram panah. Seperti gambar yang sebelumnya tadi, itu adalah diagram panah. Yang kedua ada himpunan pasangan berurutan. Jadi dari domain dengan kodomain dipasangkan, nanti dibuatlah himpunannya. Itu merupakan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga ada tabel. Dari pasangan berurutan tadi kita tuliskan di dalam tabel. Dan terakhir ada grafik. Jadi untuk fungsi yang sekarang ini yang akan sering kita pakai adalah bentuk penyajiannya itu berupa tabel dengan grafik. Baiklah, sekarang kita masuk ke fungsi linier. Nah, supaya kalian tahu arti dari fungsi linier, di sini Ibu berikan contoh beberapa bentuk fungsi linier. Yang pertama ada bentuknya f(x) sama dengan 5x tambah 7. Yang kedua, bisa juga 4x ditambah 3y sama dengan 12. Yang ketiga, ada y sama dengan 3x tambah 1/5. Yang keempat, ada fx sama dengan 1/2x tambah 3. Ya, jadi fungsi linier ini bisa kita tuliskan dalam bentuk fx maupun kita dalam bentuk y. Jadi fx itu akan sama dengan y. Selanjutnya, nah, Ibu berikan di sini contoh grafik fungsi linier. Ada 4 ya jenisnya ya di sini ya. Yang pertama ada yang miringnya ke kanan. Kemudian yang kedua ada miring ke kiri. Yang ketiga ada dia yang grafiknya itu tegak. Dan yang terakhir ada yang grafiknya itu mendatar. Jadi dari contoh bentuk fungsi tadi dengan gambar grafik fungsi ini, kamu bisa menemukan definisi dari fungsi linier tersebut dan juga bentuk umum dari fungsi linier. Nah, jawabannya kamu tulis di LKPD yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, karena fungsi linier ini kita akan menggambarkan grafik fungsi liniernya. Ibu berikan 2 contoh ya di sini ya dalam menggambar grafik fungsi linier. Contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 2x ditambah 6. Penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu x. Jadi, kalau titik potong terhadap sumbu x ini, maka nilai y-nya itu sama dengan 0. Dari fungsi fx sama dengan negatif 2x tambah 6, fx-nya kita ganti dengan y. Menjadi seperti ini. Y sama dengan negatif 2x tambah 6. Tadi kalau titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya 0. Jadi kita tuliskan 0 sama dengan negatif 2x tambah 6. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama kita tambahkan dengan 2x. Menjadi 2x sama dengan 6. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama kita bagi 2, yaitu x sama dengan 3. Jadi dari sini kita dapatkan koordinatnya adalah 3,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tuliskan y sama dengan negatif 2 dikali 0 tambah 6. Negatif 2 dikali 0 itu 0, ditambah 6, 6. Maka didapat y-nya sama dengan 6. Jadi koordinatnya adalah 0,6. Nah, tadi sudah kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan juga titik potong terhadap sumbu y. Kita tuliskan dalam tabel berikut. Jadi yang pertama tadi kalau y-nya 0 didapatkan x-nya 3. Koordinatnya adalah 3,0. Selanjutnya kalau x-nya 0 maka y-nya 6. Didapatlah koordinatnya 0,6. Kemudian kita gambarkan dalam koordinat kartesius.
3,0 letaknya di bawah, di situ ya. Selanjutnya 0,6 letaknya di atas. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut dalam satu garis. Nah, jadi seperti inilah grafik fungsi dari f(x) sama dengan negatif 2x tambah 6. Selanjutnya, dalam menentukan domain atau daerah asal, maka kita lihat di sini, nilai x-nya itu berapa saja. Ternyata, kalau kita lihat, nah, di sini kan kita hanya menentukan titik potong, maka garisnya itu tidak terbatas nih. Kita kasih dia tanda panahnya sehingga garisnya tidak terbatas. Maka nilai x-nya itu yang memenuhi adalah semua nilai x. Sehingga domainnya adalah x, di mana x itu merupakan anggota bilangan real. Karena semua nilai x-nya memenuhi. Selanjutnya untuk rank-nya juga. Ternyata di sini kan dia perpanjangan, maka semua nilai y-nya juga terpenuhi. Sehingga rank-nya atau daerah hasilnya adalah y merupakan y anggota bilangan real. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, dalam menggambar grafik fungsi linier yang jika diketahui domainnya. Ya, misalnya di sini gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x tambah 2 dengan domain x di mana x lebih dari sama dengan negatif 1 dan x kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya yang pertama, kita tuliskan dulu anggota dari domainnya. Intervalnya di sini dari negatif 1 sampai 3 dan tandanya di sini ada sama dengan, maka negatif 1 dengan 3 juga kita tuliskan. Berarti domainnya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, setelah kita dapat domainnya, tentu kita akan mencari rank-nya atau daerah hasilnya. Jadi daerah hasilnya adalah kita substitusikan semua anggota domain ini ke dalam fungsinya. Jadi domain ini adalah x. Kita substitusikan ke fungsinya f(x) sama dengan x tambah 2. Dimulai dari negatif 1, berarti negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Kemudian jika x-nya 0, maka f0 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Selanjutnya untuk x sama dengan 1, f1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya jika x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya yang terakhir untuk x sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi hasil-hasil yang ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan rank. Ya, setelah kita dapat rank-nya tadi, kita tuliskan di dalam tabel. Ya, dalam tabel berikut. Nah, tadi nilai x-nya atau domainnya itu adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3. Dan y-nya yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka koordinatnya di sini kita dapatkan negatif 1,1, 0,2, 1,3, 2,4, dan 3,5. Sudah kita dapatkan koordinatnya. Sekarang kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Nah, mulai dari negatif 1,1 letaknya di sini ya. Kemudian 0,2. Kemudian 1,3. Kemudian 2,4. Dan yang terakhir 3,5. Sudah kita gambarkan titik-titiknya pada koordinat kartesius. Sekarang kita hubungkan kelima titik tersebut menjadi satu garis. Nah,
Jadi inilah grafik fungsi dari f(x) sama dengan x tambah 2. Bagaimana? Mudah kan dalam menggambar grafik fungsi linier? Ya, kita lanjutkan ke menentukan rumus fungsi linier. Di sini Ibu berikan satu contohnya. Contohnya diketahui fungsi linier dengan f-2 sama dengan negatif 8 dan f5 sama dengan 13. Tentukan A. Rumus fungsinya dan B. Nilai fungsi dari f negatif 7. Penyelesaiannya, jadi yang pertama, dalam menentukan rumus fungsi, maka kita tuliskan terlebih dahulu bentuk umum dari fungsi linier, yaitu f(x) sama dengan ax tambah b. Jadi di sini kan yang diketahui f negatif 2 sama dengan negatif 8. Berarti kita tuliskan jika x-nya sama dengan negatif 2, maka A dikali negatif 2 tambah B, hasilnya tadi adalah negatif 8. A dikali negatif 2 yaitu negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 8. Ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Selanjutnya, jika X sama dengan 5 atau F5 sama dengan A dikali 5 ditambah B sama dengan hasilnya tadi 13. A dikali 5 itu 5A ditambah B sama dengan 13. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya dari kedua persamaan tersebut, kita eliminasi. Ya, kita eliminasi kedua persamaan, yaitu negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 8, 5A ditambah B sama dengan 13. Nah, yang mudah di sini adalah kita eliminasi yang B. Berarti kita kurangkan. Kalau dikurangkan berarti B-nya hilang ya, atau 0. Kemudian kita kurangkan negatif 2A dikurang 5A, yaitu negatif 7A. Negatif 8 dikurang 13 sama dengan negatif 21. Jadi A-nya kita dapatkan negatif 21 dibagi dengan negatif 7, maka A-nya sama dengan 3. Tadi sudah dapat kita A sama dengan 3, kita substitusikan A sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Di sini saya ambil persamaan yang kedua, yaitu 5A ditambah B sama dengan 13. Jadinya 5 dikali 3 ditambah B sama dengan 13. 5 dikali 3 itu 15 ditambah dengan B sama dengan 13. Berarti B-nya sama dengan 13 dikurang 15. Maka B-nya sama dengan negatif 2. Kemudian, karena sudah kita dapatkan nilai A dengan nilai B, kita bisa menentukan rumus fungsinya. Pakai yang awal tadi atau bentuk umum fungsinya, yaitu f(x) sama dengan ax tambah b. Langsung kita ganti. A-nya 3 berarti 3x, B-nya negatif 2. Jadinya rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan 3x kurang 2. Selanjutnya, yang kedua, pertanyaannya adalah nilai dari f negatif 7. Berarti di sini untuk x-nya kita ganti dengan negatif 7. Maka f negatif 7 sama dengan 3 dikali negatif 7 dikurang 2. 3 dikali negatif 7 yaitu negatif 21 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 23. Baiklah, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan dan memudahkan kalian dalam menjawab LKPD. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.